booking PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Depinal, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, bidang studi PGSD kategori 1, tahun 2023, Universitas Negeri Yogyakarta, NIM 23100260871. Saya mengajar di SD 023 di Pak Badi, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 5 dengan materi tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan pembelajaran yang pertama. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Selamat menyaksikan. Oke, baik, selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Oke, baik, seperti biasa, sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, kita mau berdoa dulu supaya apa nanti yang kita pelajari ini bisa diberikan kemudahan oleh Tuhan. Ketua kelas, silahkan dibawa dalam doa. Semua berdiri. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Silahkan duduk. Oke, Bapak mau bertanya dulu. Untuk hari ini ada temannya yang tidak masuk? Kaila. Oke, Kaila kenapa? Belum ada informasi. Baik. Untuk motivasi hari ini Bapak mau sampaikan ke kalian bahwa pentingnya hidup disiplin. Kenapa? Karena disiplin itu adalah kunci keberhasilan. Orang-orang yang berhasil pasti adalah orang yang disiplin. Disiplin apa kalian sebagai pelajar? Disiplin waktu. Itu aja yang Bapak sampaikan terkait motivasi hari ini. Dan untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, setiap harinya kita tidak pernah lupa untuk menyanyikan lagu nasional. Oke, baik. Semuanya untuk kegiatan ini Bapak undang untuk berdiri. Kita harus menyanyi dengan lebih semangat. Kasih tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk. Hari ini pembelajaran kita masuk ke dalam tema 8, ya, berkaitan dengan lingkungan sahabat kita. Subtema pertama berkaitan dengan manusia dan lingkungan. Apa materinya hari ini? Yuk, coba lihat semua. Untuk pembelajaran pertama, bahasa Indonesia tentang apa? Tentang teks non fiksi. Oke, yang IPA mengenai
Iya, mengenai daur air. Sebelumnya Bapak mau bertanya dulu. Yuk, siapa yang bisa menyebutkan apa sih manfaat air bagi kehidupan? Silakan, untuk minum, kasih tepuk tangan. Yuk, yang lain silakan. Untuk mandi, baik. Yang lain, ya silakan. Untuk mencuci, Pak, bagus, tepuk tangan. Yang lain. Untuk memasak, ada yang lain dari sebelah sini, silakan. Untuk mengatur suhu, kasih tepuk tangan. Ya, betul. Semuanya sudah tahu ya, itu apa manfaat air. Yuk, coba perhatikan ke depan. Nah, apa tadi manfaat air kamu sudah tahu. Yuk, apa yang terjadi jika air sulit didapatkan? Yuk, apa yang terjadi jika air itu tidak ada? Yuk, silakan. Makhluk hidup akan mati, kasih tepuk tangan untuk silakan. Yuk, berikutnya, apa yang menyebabkan air bisa tercemar? Ya, membuang sampah ke sembarangan, kasih tepuk tangan lagi. Benar. Oke, ada yang mau menambahkan? Yuk, silakan. Pembuangan limbah pabrik. Oke, kasih tepuk tangan semuanya. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah membaca cerita nanti yang Bapak sampaikan, kalian bisa mengurutkan urutan peristiwa yang berkaitan dengan daur air. Dengan melalui tayangan video, kalian bisa menyebutkan manfaat air bagi kehidupan. Berikutnya, setelah mengamati gambar, kalian mampu menguraikan peristiwa daur air dengan benar. Melalui diskusi, kalian bisa juga nanti membuat skema daur air. Baik, berikutnya untuk peraturan kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya sama seperti biasanya. Yang pertama, jika siswa ingin berbicara, maka siswa wajib mengangkat tangan terlebih dahulu. Setelah dipersiapkan, baru boleh berbicara. Baru siswa dianjurkan bertanya jika ada yang kurang dimengerti. Kalau kamu belum paham, silakan angkat tangannya dan boleh bertanya. Teks non-fiksi. Sebelumnya kita sudah belajar teks non-fiksi. Yuk, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab apa itu teks non-fiksi? Silakan. Cerita yang benar-benar terjadi. Kasih tepuk tangan semua. Benar ya? Cerita yang benar-benar terjadi. Oke, siapa yang bisa buat contoh cerita fiksi, non-fiksi? Ya, silakan. Berita, kasih tepuk tangan. Ada yang lain? Ya. Ilmiah, betul. Oke, yang lain? Ya, silakan, Fadil. Tesis, oke, betul ya. Oke, tesis, benar ya. Ternyata kalau untuk cerita teks dan non-fiksi itu sudah paham semua ya. Coba perhatikan semua. Ya, sama-sama kita baca apa katanya. Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan peristiwa yang nyata. Tadi yang dijawab oleh temannya tadi benar semua. Berdasarkan suatu yang nyata. Mengurutkan peristiwa. Peristiwa itu dalam teks non-fiksi bagaimana saja? Coba perhatikan. Yang pertama, apa yang pertama katanya? Baca teks non-fiksi dengan saksama. Oke, sebelum kalian nanti mengurutkan, yang pertama sekali kamu baca terlebih dahulu dari awal sampai terakhir. Paham? Berikutnya, yang kedua apa katanya? Temukan kalimat utama atau gagasan pokok. Baik, temukan kalimat utamanya. Yang ketiga
Tandai kata atau kalimat yang dianggap sebagai kata kunci. Yuk, nanti kalian harus bisa ya mengurutkan teks non fiksi di LKPD nanti yang Bapak bagikan. Bagaimana caranya? Caranya dengan nanti membaca dulu, baru setelah itu boleh kamu gunakan nanti kalimat-kalimat tanya untuk menjawabnya. Kita dengan gaul air, Bapak mau tanya. Yuk, tadi Bapak udah sampaikan ke kalian tentang materi kita di awal ini berkaitan dengan air. Bapak mau tanya. Yuk, siapa yang tahu apa itu gaul air? Iya. Ya. Perputaran air. Oke, baik. Siapa yang mau menambahi lagi? Gaul air? Oke, perputaran air. Dari mana ya, Pak? Yuk, nanti kita akan lihat ya. Lihat nanti, coba perhatikan semua. Siklus air merupakan nanti perputaran air secara terus menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Oke, tahap-tahapannya nanti kamu harus ingat ya. Ini nanti ada di LKPD kamu. Yuk, yang pertama tahapannya apa katanya? Penguapan. Yang kedua? Kondensasi. Oke, yang ketiga? Presipitas. Oke, yang keempat? Infiltrasi. Oke, baik. Mulai nanti ada dia. Yuk, coba lihat gambarnya semua. Nampak? Oke, coba nanti ya. Coba lihat semua gambarnya. Ada penguapan. Yang nomor 1 tadi ada penguapan. Baru ada pengembunan. Oke, baru ada pengendapan. Baru ada hujan. Coba lihat semua. Kira-kira air apa saja yang menguap di situ? Air apa saja yang menguap? Ada air laut. Oke, air apa lagi? Air sungai. Air apa lagi ya? Banyak lagi. Danau. Ini menguap karena apa? Matahari. Karena apa lagu? Matahari. Iya, karena matahari. Oke, sebenarnya gampang ya. Air menguap, membentuk Awan. membentuk Awan. iya. Nanti bisa satu orang menjelaskan. Air menguap membentuk Awan. oke. Awan bergerak karena di bawah angin. Ini akan terjadi dari pengendapan ini ada terjadi perubahan yang namanya kondensasi, perubahan wujud gas menjadi cairan. Cairan tadi disebut dengan Hujan. oke. Nanti harus bisa ya, ulangi. Kita sama-sama. Mulai sama-sama. Airnya akan membentuk Awan. baru akan terjadi kondensasi, akan turun Hujan. oke. Bapak mau satu orang ke depan, silakan. Siapa yang bisa ke depan? Ya, silakan ada. Oke, silakan maju. Yuk sama-sama ya, kita nada menunjukkan kita nanti yang kita yang sama-sama menyampaikan. Yuk silakan mulai, silakan aja. Oke, sama-sama bagaimana? Air. Oke, air menguap menjadi oke. Terus pengendapan atau kondensasi. Terus oke, kasih tepuk tangan. Siapa yang mau mencoba juga sama seperti nada? Oke, silakan Nisa maju ke depan. Oke, silakan. Nanti boleh ya, siapapun boleh maju ke depan ya, supaya lebih paham materinya nanti. Silakan, yuk sama-sama semuanya. Bagaimana yang Bapak mau sampaikan tadi? Silakan. Oke, air menguap, coba ditunjukkan. Air menguap membentuk oke. Oke, kasih tepuk tangan. Air bagi makhluk hidup yang pertama.
Air sebagai pembentuk. Oke. Air mengatur suhu tubuh. Air sebagai apa lagi? Pelarut. Berikutnya, air pelumas dan masuk ke dalam video kita hari ini. Yuk. Irigasi merupakan pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah dan sebagainya. Dengan adanya irigasi, kebutuhan air untuk sawah jadi terpenuhi. Jika sawah subur, maka kebutuhan pangan manusia juga ikut terpenuhi. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Air menjalankan fungsi penting untuk keberlangsungan. Irigasi merupakan pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah dan sebagainya. Dengan adanya irigasi, kebutuhan air untuk sawah jadi terpenuhi. Jika sawah subur, maka kebutuhan pangan manusia juga ikut terpenuhi. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Air menjalankan fungsi penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Jika nggak ada air, manusia akan sulit melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Kita cari tahu manfaat dari air bagi kehidupan kita. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Membantu kehidupan makhluk hidup. Air memiliki peran yang besar bagi kehidupan di bumi. Tumbuhan membutuhkan air untuk bertumbuh. Hewan dan manusia butuh kandungan air dalam tubuh mereka. Selain untuk kita minum, air juga berguna untuk membantu pekerjaan rumah seperti mencuci dan membersihkan rumah. Air juga digunakan manusia dan hewan untuk mandi, agar terbebas dari kuman, bakteri, virus, dan penyakit. Menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu manfaat air juga berhubungan dengan tumbuhan, yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Dengan adanya sungai, pepohonan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya akan terpenuhi kebutuhan airnya. Oleh karena itu, air bisa mempengaruhi tumbuhan dan perkembangan tanaman yang bisa menunjang kelestarian lingkungan. Membantu proses irigasi. Irigasi merupakan pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah dan sebagainya. Dengan adanya irigasi, kebutuhan air untuk sawah jadi terpenuhi. Jika sawah subur, maka kebutuhan pangan manusia juga ikut terpenuhi. Pembangkit listrik. Energi air juga dapat diubah menjadi energi listrik dengan bantuan kincir air, sehingga kegunaan air bagi kehidupan manusia menjadi lebih besar. Nah, itulah beberapa manfaat dari air. Jangan lupa untuk tetap menghemat air. Manfaat air sudah tahu semua? Tadi ada ditampilkan air untuk sumber energi. Siapa yang bisa menjelaskan apa sih maksud dari tayangan video tadi? Silakan. Ya, silakan ada. Air sebagai sumber energi contohnya apa? Iya. PLTA, kasih tepuk tangan. Tadi PLTA itu siapa yang tahu? Apa itu PLTA itu? Iya. Baik, pembangkit listrik tenaga air. Semangat lagi semuanya berdiri. Kita akan explain sejenak. Oke. Semuanya berdiri. Sabina
Bapak sudah membagikan LKPD-nya semua, di situ coba perhatikan. Silakan nanti boleh dilihat di situ, nanti ada lembar kerja yang harus kamu kerjakan LKPD-nya. Silakan didiskusikan sama seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya tadi. Coba lihat urutan peristiwa, ya, urutan peristiwa yang terdapat pada teksnya. Urutan peristiwa dari awal, pertengahan, akhirnya silakan kamu tuliskan nanti. Oke ya. Untuk yang sebelum kamu kerjakan, lihat petunjuknya yang ada di LKPD. Petunjuknya yang ada di LKPD. Kamu lihat dulu, baru nanti dia di situ silakan kamu diskusikan. Yuk kita mulai ya. Silakan Bapak kasih waktunya sekitar 8 menit bisa? Oke, baik, silakan. Ya, silakan. Nama kelompoknya nama kelompok yang di kelas seperti biasa. Oke ya, nama kelompok kelas yang Bapak bagi. Oke, silakan. Oke, sambil nanti kamu diskusi, nanti akan Bapak lihat satu persatu. Kalau ada yang masih belum paham, boleh tanyakan Bapak. Oke, oke, ini tuliskan seperti biasa ya. Kita mau baca dulu sama seperti ini. Dia sesuaikan urutannya ini. Oke, baru nanti yang ini juga sama. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih. Yang tadi gambar yang di satu ke depan tadi kan ada nih. Ini apa apa yang terjadi? Ini apa? Baru terjadi apa? Kembali lagi. Oke ya, saya. Oke, ada pertanyaan? Jadi lihat, coba ya, kalau yang ini sama seperti yang di depan tadi. Oke ya, ini peristiwa apa? Yang ini apa? Baru nanti kembali lagi. Oke? Oke, sudah nama kelompoknya. Oke. Oke, diskusi ya, sama-sama ya. Boleh, silakan. Boleh ya, boleh dibuka aja, biar bisa semuanya begini, boleh dibuka aja. Ya, dibuka aja. Sudah. Lihat kan? Oke. Mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Untuk yang kegiatan pertama yang bahasa Indonesia, siapa yang sudah bersedia maju ke depan? Yang pertama berkaitan dengan bahasa Indonesia. Silakan Zila urutkan peristiwanya. Peristiwa apa yang terjadi? Terjadinya pengiriman air bersih. 2. Di mana peristiwa itu terjadi? Desa Ciparai, Kecamatan Cidolok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Pengiriman air bersih. Kepala keluarga kesulitan air. Oke, kasih tepuk tangan. Urutannya tadi berarti ada pengiriman air bersih. Berikutnya yang kedua. Oke, peristiwanya di desa Ciparang. Baru penyebabnya karena kekurangan air. Oke, bagus sekali. Silakan kegiatan kedua. Silakan. Ya, silakan maju si, ya boleh. Ais dan si. Oke, silakan untuk kegiatan kedua. Proses daur air. Pertama, dari air menguap membentuk awan, lalu tertiup angin, lalu
Lalu terjadi kondensasi atau pengembunan. Kondensasi adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas ke cair. Lalu turunlah hujan, lalu kembali ke tanah, turun ke laut, dan terulang lagi. Oke, baik, kasih tepuk tangan semua. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan terkait hari ini, materi hari ini? Oke, baik. Bapak akan simpulkan materi kita hari ini. Pentingnya air bagi kehidupan. Air adalah kebutuhan yang sangat vital bagi makhluk hidup. Ya, kalau tidak ada air, maka keberlangsungan hidup di dunia juga akan tidak ada. Ya, kalau tidak ada air menyebabkan akan terjadi kematian. Makanya sangat dibutuhkan sekali mulai hari ini kesadaran kalian untuk menjaga ketersediaan air, menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk kesimpulannya. Baik, Bapak mau bertanya dulu, ya. Untuk kegiatan hari ini Bapak mau bertanya, apakah peserta didik menemukan kesulitan dari materi yang Bapak tampilkan? Ada materi yang sulit? Berikutnya, adakah materi yang belum dipahami? Sudah paham semuanya. Berikutnya, apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, baik. Sebelum kita mengakhirinya, ya, Bapak mengucapkan banyak terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Ya, seperti biasa kita akan kembali berdoa untuk mengucap syukur pada Tuhan buat apa pelajaran yang hari ini bisa kita pelajari, itu bisa mendapat kemudahan untuk kedepannya. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk membawa kita dalam doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk semua dulu.